Di video ini saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama ontologi. Saya akan menjelaskan apa yang menjadi objek kajian ilmu atau apa yang dikaji dan hakikat realitasnya. Dan yang kedua itu ada epistemologi. Saya akan menjelaskan bagaimana ilmu diperoleh, metode apa yang digunakan, serta bagaimana kebenarannya diuji. Dan yang ketiga itu ada aksiologi. Saya akan menjelaskan nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmunya dalam kehidupan. Dan yang keempat itu ada keterkaitan dari ketiganya sebagai pondasi utama filsafat ilmu. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan yaitu ontologi. Ontologi ini itu kayak pondasi paling bawah dalam filsafat ilmu yang ngebahas apa aja yang benar-benar ada dan layak diuji. Gampangnya ini nentuin realitas apa yang menjadi objek ilmu. Misalnya di ilmu fisika nih, ontologi bilang realitas itu materi dan energi yang bisa diamati secara empiris, kayak partikel subatom atau gravitasi. Nah, kalau sementara di bidang ilmu sosial, realitasnya itu lebih ke hal-hal abstrak seperti norma budaya, kekuasaan, atau kesadaran manusia yang nggak selalu kelihatan tapi pengaruhnya itu nyata. Nah, hakikat ontologi bikin ilmu punya batas jelas. Nggak semua hal bisa diklaim ada tanpa bukti ekstensi. Kalau ontologinya salah, seluruh kajian ilmu itu bisa melencang. Misalnya, kita ini menganggap roh itu sebagai objek saintifik, padahal nggak bisa diukur. Nah, di Indonesia, ontologi sering dikaitkan sama dualisme barat ke timur, di mana realitas nggak hanya fisik tapi juga spiritual. Tetapi ilmu modern tetap prioritaskan empiris biar bisa diuji. Yang kedua ada epistemologi. Nah, epistemologi ini itu lebih berfokus ke bagaimana cara kita mengetahui sesuatu itu benar, alias sumber pengetahuan ilmu dan cara validasinya. Pengetahuan ilmu itu didapat lewat metode sistematis seperti positivis, menggunakan observasi dan eksperimen induktif deduktif, atau juga interpretivis, menggunakan wawancara mendalam untuk paham mana subjektif. Nah, di Indonesia metode campuran atau mixed methods itu tuh lagi ngetren untuk riset sosial. Kebenarannya itu diuji lewat kriteria seperti reproducibility atau bisa diulang, falsifiability atau bisa dibantah ala Popper, atau coherence atau konsisten sama fakta lain. Nah, nggak hanya cukup pengalaman pribadi aja, itu tuh juga harus ada verifikasi komunal antar ilmuwan. Nah, contohnya itu seperti hipotesis vaksin COVID yang diuji lewat RCT itu sampai terbukti. Nah, epistemologi ini membuat ilmu tuh beda sama mitos karena selalu open untuk revisi berdasarkan bukti baru. Yang ketiga itu ada aksiologi. Aksiologi ini mengukur nilai ilmu dalam kehidupan nyata, termasuk etika dan dampaknya. Nah, ilmu itu nggak netral. Ilmu itu harus mempunyai tujuan mulia seperti welfare masyarakat, keadilan sosial, atau sustainability lingkungan. Etiknya itu meliputi informed consent di penelitian manusia, menghindari plagiarisme, dan mempertimbangkan bias budaya. Nah, di Indonesia, aksiologi itu sering menyambung sama Pancasila, yang dimana ilmu itu harus bermanfaat untuk bangsa, tidak boleh eksploitatif. Tujuannya itu praktis, ilmu untuk solve masalah seperti kemiskinan atau bencana alam, tetapi harus etis agar nggak jadi alat kekuasaan. Misalnya nih, AI etis harus menghindari diskriminasi rasial. Tanpa aksiologis, ilmu itu bisa menjadi bencana seperti bom atom yang lahir dari fisika murni tanpa nilai kemanusiaan. Nah, yang terakhir ada keterkaitan ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai fondasi utama filsafat ilmu. Nah, ketiganya ini tuh saling terkait erat seperti tiga pilar rumah yang saling topang.
Antologi itu memberikan apa atau realitas dasar, sedangkan epistemologi itu memberikan bagaimana sih untuk dapat lebih tahu, dan aksiologi itu memberikan buat apa, nilai dan etika. Misalnya antologi menentukan objek atau manusia sebagai makhluk sosial, sedangkan epistemologi itu memilih metode survei, dan aksiologi itu untuk memastikan hasilnya itu adil atau tidak diskriminasi etnis. Nah, kalau antologi itu lemah, epistemologi nggak punya arah, atau tanpa epistemologi kuat, aksiologi itu hanya omong kosong. Di filsafat ilmu Indonesia, integrasi ini penting untuk konteks lokal, seperti menggabungi paradigma barat sama nilai gotong royong. Nah, fondasi ini tuh membuat ilmu holistik, tidak hanya deskriptif, tapi transformasional untuk masyarakat. Nah, jadi sampai di sini aja ya video saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I just had to let you know you're